tingkah dan perilaku manusia sering berubah-ubah, beradaptasi seiring dengan pergaulan dan lingkungan yang disosialisasikan. Tapi sebelum itu saya ucapkan bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sedang berada di lahan daun bawang bersama teman SD saya. Nah, di belakang sedang melakukan perawatan. Di sini saya akan menunjukkan satu hal. Nyambung dengan video saya yang kemarin tentang belajarlah dari pengalaman dan pahami baik-baik tentang situasi, kondisi, lingkungan di mana kita berbudidaya, baik itu bawang daun, kentang, wortel, kubis, bahkan mungkin tomat, jahe, dan lain sebagainya, atau mungkin bahkan porang. Nah, kenali baik-baik lahan yang kita pakai untuk berbudidaya, karena itu akan sangat berpengaruh. Metodenya sudah saya beri beri inspirasi, tapi bebas. Namun secara tidak langsung kita sudah melakukan hal itu, di mana kita sudah mengawasi, sudah mengenali, dan sudah mencermati. Nah, seperti itu. Di sini saya juga akan memberikan contoh tempat dan perlakuan yang baik pada setiap budidaya, di mana dalam satu lahan terdapat beberapa macam tanaman. Contoh yang ini bawang daun. Usianya kurang lebih hampir masuk 40 hari. Nah, sedang dilakukan pengurugan ulang. Dan langsung sembari diberikan pupuk NPK. Adapun pupuk NPK yang diberikan adalah sebagai berikut. Nah, ini pupuk NPK-nya. Ini adalah pupuk NPK 1616 punyanya Merauke, yang kita oplos dalam sebuah video yang saya publikasikan, dan SP46 punyanya Merauke. NPK-nya juga Merauke. Hasilnya seperti ini. Sekilas info, ini umur bawang daun 40 hari dan telah selesai pembersihan gulma untuk kedua kalinya, dan langsung dilakukan metode ngahidengkeun atau penutupan gulma dari hasil pencabutan si gulma-gulma yang ada berserakan di sekitar bawang daun. Hasilnya seperti ini. Nah, langsung diberikan juga diaplikasikan pemberian pupuk NPK susulan. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Untuk menjaga unsur hara dalam tanah dan untuk menjaga efisiensi pupuk yang diberikan, nah, saya berinisiatif, dan alangkah lebih baiknya jika langsung dilakukan penutupan dan pengurugan pada si bawang daun tersebut. Namun perlu diperhatikan, harus beberapa hari setelah perlakuan ngahidengkeun. Jadi si rumput-rumput yang kita tutupi atau timbun dengan tanah itu membusuk dan menjadi pupuk alami si bawang daun tersebut. Nah, kurang lebih visualnya seperti inilah. Adapun tinggi atau rendahnya tanah yang kita timbun disesuaikan dengan kondisi pas waktu kita tanam. Jangan terlalu dalam, namun juga jangan terlalu rendah. Sesuaikanlah. Seperti itu kira-kira. Hasilnya seperti ini. Ini hasil pengurugan. Bisa terlihat jelas. Nah, si batang daun bawang ini masih terlihat jelas. Jadi tidak tertutupi oleh tanah hasil pengurugan atau penyairan. Tuh. Anakan sudah mulai banyak tumbuh karena tidak saya kasih PLKB,
supaya cepat anakannya. Jadi jangan dikasih PLKB lah. Pupuk kandang yang saya berikan sebagai pupuk dasar masih tetap saya memakai pupuk postal. Nah, bisa terlihat jelas. Supaya si akar ini dapat mudah menyebar karena ketersediaan rongga. Nah, tuh. Si rongga di dalam tanah ini ada celah-celah mempermudah menyebar si perakaran tersebut. Seperti ini pupuknya. Ini salah satu manfaat dari pupuk postal. Nanti kita kasih pupuk NPK lalu kita tutup atau urug. Nah, sekilas info juga di sini seperti yang saya katakan. Saya ingin menunjukkan satu hal di mana dalam satu lahan itu baiknya ditanami beberapa jenis. Karena itu sangat baik untuk menekan OPT yang bisa sewaktu-waktu menyerang. Contoh seperti di sini ada wortel. Nah, usianya kurang lebih 60 sampai 80 hari. Nah, di sini juga ada tanaman kentang, di sana wortel. Ini kentang. Nah, ini bisa menjadi alternatif untuk menekan OPT sebagai perangkap, baik itu hama maupun penyakit. Tinggal kita menyesuaikan pestisida dan jenis pestisida apa yang kita pakai. Seperti itu. Secara tidak langsung ini metode preventif atau perlakuan pencegahan. Nah, namun yang saya sesalkan ini sebenarnya sudah pas. Sudah pas sekali, hanya saja ini bukan punya saya tapi punya orang. Ini yang saya sesalkan adalah saluran air ini seharusnya kita buang. Seperti ini. Jadi ketika turun hujan air tidak tergenang. Nah, saya buktikan satu hal. Nah, terkena Phytophthora, jelas kena Phytophthora. Tuh, Phytophthora. Ini karena salah satunya pertama karena kurang tepatnya perlakuan. Nah, terkena Phytophthora. Nah, di sini ada air tergenang, kita colok. Nah, tuh, biarkan air itu supaya tidak tergenang. Jangan sampai tergenang. Karena bisa berpengaruh nanti lembab. Nah, tanaman wortel juga masuk generatif. Proses pembesaran umbi. Ya jalan-jalan lah ngontrol. Di sini saya hanya ingin menunjukkan mengenai tindak lanjut video yang saya upload kemarin, yaitu awasi, kenali, dan cermati. Belajarlah dari berbagai hal, berbagai pengalaman, terutama dan waktu yang kita jalani setiap berbudidaya. Contohnya seperti video dalam berikut. Secara tidak langsung kita sedang mengontrol, mengawasi, mengenali, dan mencermati. Ini juga bawang daun. Belum kita rekayasa secara maksimal. Hanya saja sudah dilakukan pembersihan manual menggunakan tangan. Nah, diramas. Belum saya kasih pupuk NPK. Hanya saja sudah dilakukan aplikasi pestisida untuk menjaga supaya tidak terserang penyakit. Nah, hanya saja di sini baru selesai dilakukan ngahidengkeun. Nah, ini salah satu contoh penimbunan. Nah, rumputnya sudah mulai busuk. Penimbunan, jadi ini kita cabuti lalu kita tutup menggunakan tanah atau ngahidengkeun. Hasilnya seperti ini. Sudah mulai ada pembusukan. Nanti si tanah ini kita pakai untuk menguruk kembali ke atas. Nah, jadi pupuk kompos alami. Di sini baru dikasih atau diaplikasikan bubuk kandang atau pupuk dasaran berjenis baterai. Nah, bisa terlihat kotoran ayamnya. Terlihat jelas. Belum dikasih pupuk NPK apapun.
masih dibiarkan karena sekarang harganya sedang murah, anjlok drastis. Jadi kita biarkan, yang penting sehat saja dulu untuk menekan laju pertumbuhannya supaya tidak terlalu cepat. Nah, ini juga baru selesai tanam. Nah, bibit bawang daunnya besar karena sekarang murah, jadi belum sempat dijual karena tidak laku. Kita pindahkan ulang, pindah lahan. Hasilnya seperti ini. Belum dikasih pupuk dan apa-apa. Sekarang kita kembali ke kawan SD saya di sana, karena kita sedang bekerja di sana. Kita kembali dulu ke kawan SD lama, ke lahan semula. Nanti kita jelaskan beberapa hal sebelum videonya ditutup. Karena ini sifatnya hanya vlog pertanian yang benar-benar real vlog. Jadi videonya seperti inilah. Baik buruknya, menarik atau tidaknya, yang penting saya hanya menginformasikan seputar pertanian yang saya jalani. Seperti itu. Bermanfaat atau tidaknya kembali pada Anda. Nah, sedang dilakukan penaburan pupuk NPK Mutiara dan SP46. Alasannya sangat sederhana. Karena akhir-akhir ini sulit didapatkan pupuk bersubsidi, baik itu Ponska Plus, SP36 atau TSP dan lain sebagainya. Pokoknya yang subsidi itu sangat susah. Sekalipun ada, harganya mahal, mencapai Rp250.000 per karung atau per 50 kilo. Kalau asli, kalau kurang atau kalau palsu, siapa yang bertanggung jawab? Nah, seperti itu. Kembali saya katakan, kenapa saya memilih akhir-akhir ini pupuk non subsidi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, alasannya lebih jelas. Jelas asal usulnya, kemungkinan itu barang asli hampir 95%. Karena akhir-akhir ini non subsidi susah didapat, sekalipun ada harganya mencapai Rp250.000 per 50 kilo. Jadi lebih baik pakai subsidi, lebih pasti. Secara hitung-hitungan mahal, tapi secara dosis itu lebih irit. Hanya mencapai 5-7 kg per 350 meter luas lahan. Oke, kira-kira sampai di sini dulu perjumpaan saya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan Anda guna dan manfaat. Saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.